Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita jumpa lagi di acara Ngopi Instan, ngobrol pintar, interaktif, dan spontan. Kali ini kita di episode ke-19 ini mengangkat tema yang terkini yang terkait dengan situasi saat ini yang menggambarkan adanya kasus kenaikan COVID di Hong Kong. Tema kali ini kami pandu, saya Wendy Budi Raharjo, konsul protokol konsuler KJRI Hong Kong langsung di kami di Kos WB di lantai 10 KJRI Hong Kong. Topik malam ini adalah untuk teman-teman ketahui yaitu adalah perlindungan KJRI Hong Kong bagi WNI saat pandemi COVID-19. Untuk episode kali ini, jangan lupa sama seperti episode sebelumnya, siapkan pertanyaan, siapkan saran atau masukan dan tanggapan, dan kirim ke WhatsApp nomor 94001506. Kami ulang lagi, 94001506. Tulis nama masing-masing teman-teman PMI dan pertanyaannya. Semoga nanti pertanyaan, masukan, atau saran yang terbaik, yang kontributif bisa mendapatkan hadiah dari Bank BNI sebesar 500 Hongkong dolar untuk masing-masing. Nah, malam ini teman-teman PNI saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Konsul Ketenagakerjaan KJRI Hong Kong, Bapak Erga Grenaldi. Selamat malam Pak Erga Grenaldi. Selamat malam Pak Wendy. Kita jumpa lagi nih untuk isu yang saat ini. Teman-teman semua. Ya, mungkin kita tidak lama-lama dan ingin langsung ke topik masalah bahwa sejumlah informasi ingin kita sampaikan terkait dengan perlindungan WNI di masa COVID. Tidak hanya pada beberapa bulan atau beberapa minggu terakhir, namun sudah kami lakukan atau sudah KJRI Hong Kong upayakan semenjak di awal COVID. Mungkin teman-teman bisa dibantu dan bisa lihat untuk slide-nya yang bisa teman-teman PMI juga ikut melihat. Jadi sejak awal Januari kita sudah ada kurang lebih 1.533 nih Pak Erga ya Pak ya. Betul. 1.533 penanganan pengaduan WNI. Jadi dari 1.533 itu kurang lebih untuk teman-teman PMI ketahui banyak 787 itu kasus lainnya. Lainnya itu maksudnya apa? Yaitu dia itu di luar kasus ketenagakerjaan sebesar 596, di luar kasus pidana 73 kasus pidana, dan imigrasi 63 kasus. Jadi cukup banyak. Ini antara awal masa pandemi kurang lebih Januari Februari ya Pak Erga ya. Betul, sampai kemudian pertengahan tahun ini. Nah, selain itu dari 1.533 tersebut, kalau dilihat dari persentase kasus, jenis kasus, mungkin bisa lihat di slide berikutnya. Kita ada kurang lebih ketenagakerjaan tadi itu paling kedua terbesar ya teman-teman PMI, sebesar 39%, lalu kemudian pidana 5%, imigrasi 4%. Lainnya artinya di luar 3 itu adalah 52%. Ini mungkin ada sedikit nggak keluar ya Pak Erga ya jenis persentasinya, tapi nggak apa-apa. Nanti bisa teman-teman lihat PMI di slide sebelumnya. Lalu kemudian slide berikutnya, sebanyak 40% persentase penyelesaian daripada kasus tersebut telah kami capai, dan tentu ini menjadi pendorong bagi kami KJRI Hong Kong juga untuk sampai akhir tahun menyelesaikan, karena penyelesaian kasus itu untuk teman-teman PMI ketahui sangat bergantung dari jenis dan karakter kasus, dan ini memerlukan waktu yang masing-masing bisa berbeda. Bisa ada kasus yang cukup dengan selesai dengan konsultasi saja, atau harus penanganan ke lapangan termasuk koordinasi ke otoritas pemerintah Hong Kong ya Pak Erga ya, atau mungkin melalui kasus jalur hukum. Nah, mungkin selanjutnya nih ya Pak Erga nih saya undang juga untuk sampaikan informasi nih. Terima kasih. Slide berikutnya mungkin bisa ditampilkan. Ya terima kasih Pak Wendy. Jadi perlu diketahui oleh teman-teman pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong bahwa ya tadi disampaikan Pak Wendy mengenai kasus, sebenarnya kita tetap berupaya terus untuk bisa menyelesaikan semua pengaduan-pengaduan yang disampaikan oleh teman-teman ke KJRI. Tetap kami berupaya terus untuk dapat menyelesaikan semua pengaduan yang disampaikan. Yang berikutnya bahwa kami KJRI telah melakukan berbagai upaya sejak pandemi COVID-19 muncul ya 19 ini di Hong Kong, dengan berbagai upaya bagaimana kami untuk memberikan perlindungan
bagi warga negara Indonesia yang ada di Hong Kong. Iya, betul Pak. Salah satunya kita berupaya telah membagikan masker wajah Iya. kepada para WNI yang ada di Hong Kong, khususnya para pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong, baik itu sebanyak lebih dari 220.000 buah masker wajah dan hand sanitizer telah didistribusikan kepada WNI di seluruh wilayah kerja KJRI Hong Kong. Nah, distribusi ini dilakukan dengan membuka posko-posko pembagian di KJRI Hong Kong dan mencapai wilayah yang cukup yang di luar dari Hong Kong Island ya Pak Wendy ya. Iya, termasuk dengan melalui layanan pos sesuai dengan alamat WNI yang dibutuhkan. Nah, ini merupakan sebagai upaya KJRI untuk memberikan perlindungan sebagai bentuk perlindungan bagi para warga negara Indonesia yang ada di Hong Kong. Iya, betul sekali. Selanjutnya mungkin slide selanjutnya. Nah, selain itu juga, selain kami berupaya membagikan masker, kejadian terakhir bahwa sejak kondisi di Hong Kong dan di Macau katakanlah meningkat kasus COVID, dan di Indonesia juga sejak saat itu ada peraturan pembatasan transportasi Pak Wendy. Jadi ada kesulitan bagi para warga negara kita yang kembali ke Indonesia. Kita mencoba berupaya dengan membentuk tim helpdesk bandara membantu repatriasi secara mandiri warga negara Indonesia ke Indonesia. Kurang lebih sebanyak 2.751 orang telah mendapatkan pendampingan dan diberikan surat keterangan perjalanan untuk pulang ke Indonesia. Sesuai dengan ketentuan saat itu peraturan dari gugus tugas COVID bahwa WNI yang kembali ke Indonesia harus memiliki surat keterangan perjalanan dari perwakilan. Kali ini kami sudah mencoba membantu memfasilitasi para WNI kembali ke Indonesia. Namun sejak awal Juli peraturan terbaru dari pemerintah Indonesia sudah tidak diperlukan lagi surat keterangan perjalanan dari perwakilan. Jadi teman-teman, karena layanan transportasi di Indonesia sudah dengan adaptasi kebiasaan baru ya Pak, atau istilahnya dengan new normal. Artinya layanan transportasi sudah mulai kembali berangsur-angsur beroperasi. Jadi tidak kesulitan-kesulitan ketika teman-teman WNI ada di luar negeri itu sekarang tidak ada kemudahan, sehingga oleh pemerintah pusat tidak diperlukan lagi surat keterangan dari perwakilan Pak Wendy. Jadi selanjutnya. Slide berikutnya, ini yang selain itu upaya dari KJRI Hong Kong juga mencapai tidak hanya di wilayah Hong Kong maupun juga ada di Macau, bahwa upaya KJRI Hong Kong juga membantu atau memberikan perlindungan kepada para WNI, terutama bagi yang mengalami pemutusan hubungan kerja di Macau. KJRI Hong Kong membuka pelayanan dan pendaftaran secara daring bagi WNI yang membutuhkan, karena saat itu kondisinya mungkin sampai saat ini ya Pak Wendy ya, bahwa pemerintah Macau ketika itu dan Hong Kong masing-masing menutup perbatasan. Betul sekali. Sekarang pun juga masih ya Pak Wendy ya, masih ditutup. Sehingga warga negara asing itu tidak begitu mudah untuk keluar daripada negara Macau maupun Hong Kong. Tapi ketika itu upaya dari KJRI melakukan upaya pendekatan kepada otoritas tempat baik di Hong Kong maupun Macau, sehingga yang repatriasi WNI yang di Macau juga bisa berjalan dengan lancar. Demikian juga kita di Macau memberikan bantuan kebutuhan pangan bagi yang ada di Macau. Mungkin itu Pak Wendy yang bisa selanjutnya bisa sampaikan Pak Wendy mengenai informasi selanjutnya. Ya, terima kasih Pak Erga. Mungkin untuk menambahkan informasi juga pada teman-teman PMI dan juga teman-teman WNI juga yang berada di Hong Kong. Jadi informasi ini tidak sekedar terbatas pada teman-teman PMI ya Pak Erga ya, tapi juga seluruh warga negara Indonesia di Hong Kong. Yaitu mungkin sebagaimana teman-teman sudah ketahui belakangan ini dengan meningkatnya kasus COVID-19 yang ada yang mengatakan ini gelombang ketiga atau bahkan nanti ini apakah gelombang keempat, kita ya, tetapi ternyata memang ada kenaikan ya Pak Erga ya. Dan baru informasi terakhir pun juga sudah 4.000 tembus jumlah kasus COVID yang ada di Hong Kong. Nah, oleh karena itu pemerintah Hong Kong saat ini terkait dengan pengumuman yang sudah kami rilis sebelumnya, mungkin bisa ditampilkan di slide. Pemerintah Hong Kong pun juga semakin memperketat ya Pak Erga ya, semakin menerapkan peraturan atau pengetatan peraturan bagi mereka yang
berkumpul di tempat umum. Jadi pemerintah Hong Kong sejak minggu lalu mungkin kalau tidak salah mulai memperpanjang larangan untuk berkumpul di tempat umum lebih dari 2 orang. Nah ini dia. Perpanjangan larangan berkumpul lebih dari 2 orang di tempat umum sampai dengan 11 Agustus. Kita mungkin juga harus antisipasi teman-teman PMI bahwa bisa saja nanti bila mana situasi atau kasus pengembangan COVID belum menunjukkan tanda yang perbaikan atau pemulihan, mungkin larangan berkumpul di tempat umum ini tidak lebih dari orang ini bisa diperpanjang ya Pak Erga ya. Bisa jadi. Nah, karena itu KJRI dan juga teman-teman PMI, teman-teman BNI juga untuk selalu terus memantau berita perkembangan. Nah, ini saking ketatnya ya Pak Erga, bahkan peraturan Hong Kong sendiri pun itu menetapkan adanya denda ya Pak Erga ya. Untuk larangan berkumpul ini dengan denda maksimal 25.000 Hong Kong dolar dan 6 bulan penjara. Demikian juga kewajiban selain berkumpul lebih dari 2 orang tadi yaitu kewajiban memakai masker. Jadi kita semua yang berada di Hong Kong ini diwajibkan untuk diperketat memakai masker. Pak Erga ya, khususnya di tempat dan fasilitas layanan umum. Tempat-tempat umum seperti dalam hal ini pengumuman yang disampaikan oleh pemerintah Hong Kong adalah transportasi umum, MTR atau transportasi umum lainnya seperti bis. Dan ini sangat diperketat. Bagi mereka yang melanggar atau mereka yang kedapatan tidak menggunakan masker mendapat didenda maksimal 5.000 Hong Kong dolar. Nah, oleh karena itu kita selalu senantiasa tidak lelahnya untuk menghimbau teman-teman PMI untuk mematuhi ketentuan yang berlaku ini. Kita juga tadi hari ini ya Pak Erga ya, kalau tidak salah kita juga teman-teman KJRI memantau nih di beberapa titik kondisi pasca perpanjangan aturan tersebut, dan di beberapa tempat sudah ada yang sedikit sepi ya Pak Erga ya untuk larangan berkumpul ini, dan teman-teman PMI juga pun sudah menggunakan masker ya Pak ya, dengan cara yang benar dan juga sehingga memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah Hong Kong. Kami berharap ini pun juga terus. Mungkin Pak Erga bisa sampaikan. Ya, mungkin saya tambahkan juga Pak Wendy bahwa pemerintah Hong Kong ini mengeluarkan pengumuman itu bagi semua penduduk atau warga negara Hong Kong mengenai larangan berkumpul ini. Jadi tidak hanya untuk warga negara asing, tapi untuk warga negara kita, betul. Warga negara penduduk, untuk seluruh penduduk Hong Kong. Jadi mereka untuk dilarang untuk berkumpul di tempat umum sebanyak 2 orang, dan yang kewajiban kedua harus memakai masker juga. Semua penduduk di Hong Kong mereka harus menggunakan masker, dan mereka tidak terkecuali terkena juga terhadap peraturan ini. Bahkan penduduk Hong Kong pun juga saya lihat juga tadi ada yang dianjurkan untuk memang harus diwajibkan, karena memang yang dilakukan pemerintah Hong Kong ini dalam rangka untuk menekan pencegahan kembali penyebaran COVID-19 ini seiring dengan meningkatnya kasus lokal yang kemarin terjadi di Hong Kong. Demikian juga langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Hong Kong ini dalam rangka untuk menjaga kesehatan keselamatan warga negara termasuk semua penduduk yang ada di Hong Kong. Betul sekali. Jadi ini perlu kita pahami bersama bahwa tidak hanya Hong Kong melakukan kebijakan atau peraturan seperti ini, negara lain pun juga melakukan kebijakan tergantung dengan situasi kondisi masing-masing negaranya. Nah, perlu juga dipahami oleh teman-teman semua dari warga negara Indonesia. Semoga apa yang dilakukan oleh pemerintah Hong Kong peraturan ini itu bisa kita patuhi juga, kita bisa lakukan juga dalam rangka untuk mencegah kita penyebaran COVID-19. Semoga kasus terutama kasus lokal Pak Widya. Semoga kasus lokal ini bisa penularan lokal penyebaran ini kembali menurun sehingga aktivitas kita bisa kembali membaik lagi. Gitu kan. Mudah-mudahan ini semua perlu upaya kerjasama dari semua pihak, baik itu dari pemerintah Hong Kong sendiri, dari warga negara Indonesia juga sebagai bagian dari penduduk Hong Kong ini, dan sebagai upaya kita bersama akhirnya. Mari kita sama-sama untuk melakukan menggunakan masker, untuk melakukan berkumpul ini semata-mata hanya untuk menjaga kesehatan, keselamatan supaya pandemi ini cepat berakhir. Kalau tidak salah kita bisa sampaikan juga untuk teman-teman panduan nih protokol kesehatan nih, untuk pencegahan COVID-19.
Mungkin bisa ditampilkan slide-nya. Ini kita tidak henti-hentinya nih Pak Erga untuk sampaikan, karena ini yang terus disampaikan juga oleh pemerintah Hong Kong kepada seluruh penduduk Hong Kong. Jadi selalu gunakan masker saat beraktivitas, cuci tangan dengan air dan sabun yang mengalir, itu sudah menjadi keharusan saat ini. Nah ini, jaga jarak ya Pak Erga, berada di tempat umum. Betul. Lalu kemudian selalu gunakan hand sanitizer setelah menyentuh atau menggunakan fasilitas umum. Ketika kita sehabis menggunakan transportasi umum nih mungkin Pak Erga ya. Mungkin ada pengumuman lain Pak Erga yang mungkin disampaikan terkait dengan kondisi terkini mungkin dari kebijakan pemerintah Hong Kong. Kalau tidak salah ada pengumuman terbaru dari ketenaga kerjaan dan keimigrasian. Jadi yang dilakukan oleh KJR Hong Kong tidak hanya tidak hanya terkait dengan kejadian terkini, tapi sejak awal pandemi COVID-19 ini, KJR Hong Kong selalu melakukan koordinasi, selalu melakukan komunikasi dengan otoritas tempat yang pemerintah Hong Kong, baik itu Departemen Kesehatan maupun Departemen Tenaga Kerja maupun Departemen Imigrasi. Kita melakukan bagaimana upaya pencegahan khususnya warga negara asing atau katakanlah warga negara Indonesia yang bekerja di sini, terutama bagi teman-teman pekerja migran Indonesia, bagaimana upaya kita untuk melakukan pencegahan. Memang sejak dari bulan Januari terjadinya wabah COVID-19 ini, terakhir adalah kejadian yang menimpa musibah bagi warga negara kita ini sejak berapa bulan ya? Januari, Februari, Maret, April, Mei, mungkin hampir 6 bulan. Ini sebagai upaya kita bersama, tidak hanya upaya dari pemerintah Hong Kong, tapi upaya dari teman-teman dari pekerja migran Indonesia, upaya dari teman-teman komunitas pekerja migran Indonesia, semuanya bahu-membahu bekerja sama bagaimana untuk mensosialisasikan upaya mencegah terinfeksinya COVID-19. Nah, kejadian yang kemarin itu adalah yang barangkali info yang pertama bagi WNI kita. Tapi sebelum-sebelumnya itu terjadi bagi warga negara asing yang lainnya. Jadi tidak hanya warga negara kita yang terkena. Jadi, kejadian yang kemarin kita sudah melakukan upaya koordinasi dengan pemerintah setempat, dengan pihak Departemen Kesehatan, kita koordinasi dengan pihak Departemen Tenaga Kerja, langsung komunikasi bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memitigasi terjadinya hal demikian. Bagaimana supaya kejadian tersebut tidak terulang kembali khususnya bagi teman-teman pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong ini. Sehingga hasil koordinasi itu alhamdulillah ada pengumuman terbaru dari pemerintah Hong Kong. Mungkin bisa disampaikan slide-nya. Mungkin bisa ditampilkan slide-nya untuk teman-teman ketahui. Sebelumnya, mungkin slide sebelumnya ada setelah. Ini dia. Ini merupakan pemerintah tempat melalui Departemen Tenaga Kerja, Labor Department mengumumkan pengumuman untuk kebijakan terbaru. Yang satu adalah akan melakukan tes COVID-19 secara gratis kepada semua pekerja migran yang berada di boarding atau asrama yang disediakan atau yang dimiliki oleh agen. Yang kedua, Departemen Imigrasi akan mempercepat proses pemberian visa kepada para pekerja migran yang sedang dalam proses pindah majikan. Yang berikutnya, para agen dilarang menampung pekerja migran yang harus menjalani karantina di tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah Hong Kong. Jadi, pemerintah Hong Kong melalui Departemen Kesehatan sudah menyediakan tempat-tempat semua warga negara atau penduduk apabila diperlukan harus dilakukan karantina. Itu ada tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh pemerintah Hong Kong. Jadi, tidak boleh agen menampung pekerja migran atau siapapun yang menjalani karantina di asrama atau di boarding. Apabila melanggar, Labor Department akan mengenakan sanksi pencabutan izin kepada labor license. Izinnya para agen oleh Departemen Tenaga Kerja Hong Kong. Yang berikutnya, informasi yang perlu disampaikan adalah ini kembali lagi sebagai isu yang dari awal sejak pandemi COVID ini selalu dibahas dan kami selalu juga berbicara dengan para otoritas tempat bahwa sesuai dengan Employment Ordinance bahwa pramajikan itu tidak boleh memaksa pekerja migran asing, karena ini ketentuannya bagi pekerja migran asing untuk bekerja pada hari libur, tanpa ada persetujuan. Jadi kalau tidak setuju, pekerja migran terus dipaksa untuk bekerja, itu bisa saja mengadu langsung melaporkan pihak Labor Department, karena majikan bisa saja dikenakan sanksi, denda Pak Wendy, itu maksimal 50.000 Hong Kong dollar. Nah, kalau misalkan tidak diberikan libur hari itu, juga
harus diganti hari lainnya, Iya. gitu kan, dengan maksimal 30 hari sejak hari libur yang harus diberikan Betul kepada. sekali. Nah ini harus diselesaikan komunikasi dengan baik antara pekerja migran dengan para majikan. Betul Ini. sekali. Tentunya pemerintah Hong Kong dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja Hong Kong begitu concern terhadap para pekerja migran asing terkait dengan kondisi yang semua terjadi saat ini di tengah pandemi COVID-19 yang keadaannya memang tidak seperti normal biasanya. Ini itu Pak Wendy. Terus sedikit tambahan, kalau tidak salah kita masih ingat tuh Pak Erga, sekitar bulan April kita melakukan pendekatan juga kepada Labor Department ya saat itu ya, agar supaya mereka yang sedang, ini terkait dengan yang nomor 2 tadi, yang mempercepat visa, agar saat itu, karena konteksnya adalah visa kerja, maka saya masih ingat saat itu ya, kita mencoba untuk mendekati, sampaikan ke Labor Department agar visa bagi teman-teman PMI yang transfer atau pindah atau majikan baru yang masih berada di Hong Kong untuk segera dipercepat, segera dikeluarkan tanpa harus meninggalkan Hong Kong. Jadi upaya itu memang sudah kita lakukan beberapa bulan yang lalu dan kemudian saat ini memang diplomasi itu membutuhkan waktu, Pak Erga. Tidak langsung kemudian cepat seperti menggunakan tangan. Upaya-upaya karena ini terkait dengan kedaulatan setempat, terkait dengan hukum setempat. Pemerintah setempat juga harus melihat situasi yang benar-benar menurut pandangan pemerintah setempat ini harus lakukan seperti ini, harus lakukan seperti itu. Alhamdulillah akhirnya dengan adanya pengumuman terbaru ini, imigrasi berkomitmen untuk mempercepat Pak Erga ya, visa kerja bagi teman-teman PMI yang menunggu sehingga tidak perlu lama-lama di tempat tinggal sementara milik agent atau boarding. Itu tentunya seperti itu. Mungkin ada informasi terkait lagi Pak Erga yang terbaru mungkin bagi teman-teman PMI untuk diketahui Pak Erga. Informasi yang kami dapatkan, memang betul tadi sampaikan Pak Wendy bahwa kita sejak beberapa bulan yang lalu kita tetap melakukan komunikasi sekali, Pak, dengan otoritas baik dengan Departemen Imigrasi maupun dengan Departemen Tenaga Kerja dengan harapan ketika teman-teman pekerja migran asing dalam hal ini bagi pekerja migran Indonesia ketika mereka mengalami pemutusan kontrak kerja, mereka diperbolehkan katakanlah pemerintah Hong Kong sendiri oleh Departemen Imigrasi untuk melakukan perpindahan majikan dengan perpanjangan visa. Nah, kita sudah melakukan upaya waktu itu betul apa yang disampaikan Pak Wendy bahwa kami mendorong supaya pemberian visa oleh Departemen Imigrasi bisa dilakukan lebih cepat karena mengingat mereka statusnya ketika mereka menunggu visa itu kan membutuhkan waktu yang biasanya mereka bisa sampai 1 sampai 2 bulan. Bahkan beberapa kasus 2 bulan lebih Pak Erga. Makanya kami tetap mendorong waktu itu supaya pemerintah setempat bisa memberikan visa lebih cepat sesuai dengan kondisi yang memang COVID-19 ini sehingga bisa menjadi pertimbangan Pak. Betul sekali. Jadi dengan pengumuman kemarin disampaikan oleh pemerintah Hong Kong pada tanggal 6 Agustus, mereka menyampaikan bahwa Departemen Imigrasi akan mempercepat pemberian visa bagi para pekerja migran asing yang pindah majikan. Informasi yang kami dapatkan dari pihak otoritas, mereka mencoba melakukan mitigasi atau katakanlah upaya untuk mempercepat itu salah satunya adalah dengan memberikan media sarana bagi para pekerja migran asing dapat memberikan pemberitahuan pemutusan kontrak kerja melalui secara online atau secara daring. Pada umumnya pada biasanya ketika teman-teman pekerja migran asing itu dia melakukan pemberitahuan notifikasi itu melalui bersama majikan memberikan notifikasi, catat, minta persetujuan majikan dan kemudian dia harus melaporkan ke pihak Departemen Imigrasi maksimal 7 hari sejak notifikasi itu dibuat. Nah sekarang Departemen Imigrasi memberikan kemudahan. Jadi teman-teman pekerja migran bisa menyampaikan notifikasi melalui online, secara online notifikasi pemutusan kontrak kerja dan itu sebagai upaya Departemen Imigrasi untuk dapat mempercepat proses. Mungkin ada slide yang bisa ditampilkan kalau tidak salah untuk mempermudah teman-teman PMI menyerap informasi ini. Mungkin bisa ditampilkan di layar.
Berarti saat ini dengan adanya sistem online itu mempermudah ya, Iya, Pak Erga. mempermudah. Dan ini tidak harus, ini dia. Ini dia. Jadi nanti teman-teman bagi pekerja migran bisa mengetik di handphonenya atau di gadgetnya untuk link untuk pemberitahuan secara online untuk pemberitahuan pemutusan kontrak kerja dengan majikan. Nah, siapa saja yang bisa menggunakan aplikasi ini, baik majikan maupun teman-teman pekerja migran bisa menggunakan aplikasi ini, layanan ini, servis ini yang diberikan oleh Departemen Imigrasi. Iya. Hongkong. Sebentar Pak Erga, kalau umpamanya agent misalnya, itu juga bisa mengisi. Agent hanya antara anak dengan hanya antara pekerja migran Indonesia dengan atau majikan ya. Kalau agent tidak ya. Tidak. Gitu loh. Nah, kita kembali lagi ke slide yang berikutnya. Nah, setelah masuk ke dalam link ini, nanti yang ada hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman pekerja migran ketika ingin melakukan pemutusan kontrak kerja melalui secara online. Next. Setelah diklik yang warna hijau, sebelum nanti kita memulai pengisian daripada notifikasi ini, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan Pak Windy, dokumen. Iya. Yang pertama adalah persiapkan nomor Hongkong ID. Hongkong ID ya, kartu dipersiapkan. Persiapkan paspor, ada nomor visa. Nomor visa di dalam paspor ya, Pak Erga ya. Nomor kontrak kerja harus dipersiapkan, dan nomor kontrak kerja. Baik. Selain itu juga nomor Hongkong ID-nya majikan. Iya. Kan harus dipersiapkan. Nah, nanti ketika sudah masuk di link itu, teman-teman bisa memilih klik tombol start itu. Nanti akan muncul kemudian slide berikutnya. Nah, di sini teman-teman akan diminta untuk memberikan informasi biodata yang tadi saya sampaikan, bahwa dokumen-dokumen yang tadi persiapan itu harus di-submit atau diisi di dalam. Yang pertama adalah pengisian mengenai nomor visa. Visa referensi yang ada di dalam paspor itu. Biasanya ada di dalam stiker yang warna coklat atau ada kode. Nanti saya akan tunjukkan sebelah mana yang namanya nomor visa. Berikutnya dicantumkan nama majikan di slide. Yang berikutnya lagi, mungkin slide-nya bisa ditampilkan. Sebelumnya. Sebelumnya mundur ke belakang. Dimasukkan lagi nanti selain nama majikan, nama employer, nama alamat tempat bekerja. Next selanjutnya slide. Nah, nama alamat tempat bekerja. Jadi di dalam kotak kerja itu ada nama alamat, ada nomor Hongkong ID sebelah kanannya, lalu ada nomor teleponnya teman-teman pekerja migran dicantumkan agar memudahkan komunikasi dari pihak Departemen Imigrasi. Kemudian nama teman-teman pekerja migran, name of employee, lalu ada kolom sebelah kanannya Hongkong Identity Card, itu nomor Hongkong ID-nya teman-teman pekerja migran. Di bawah nama name of employee itu ada nomor telepon teman-teman pekerja migran. Nah, di sini ada kolom reason, alasan. Iya. Sampaikan alasannya untuk mengajukan pemutusan kontrak kerja oleh teman-teman PMI kepada majikan. Nah, kolom sebelah kanannya adalah tanggal daripada hari atau pengajuan notifikasi. Jadi ketika pengisian ini dicantumkan tanggal berapa, itu adalah tanggal pemberian notifikasi. Nah, namanya sampaikan juga di bawah dan mengisi. Setelah semuanya diisi dengan kolom-kolom tersebut diisi, selanjutnya nanti otomatis teman-teman bisa mengklik tombol continue. Nah, nanti di tombol continue nanti akan muncul lagi tahap berikutnya. Nanti sebelum ke tahap berikutnya, saya akan jelaskan yang mana mungkin yang namanya nomor visa dan nomor kontrak kerja. Mungkin berikutnya. Slide berikutnya mohon ditampilkan. Nah, ini dia. Karena mohon maaf Pak Erga, karena banyak dari kita ya Pak Erga ya di hotline itu pasti ada yang belum jelas untuk memahami visa atau izin tinggal, karena ada beberapa macam stiker, ada yang ditempel, ada yang di staples. Nah, ini kita mulang lagi nih untuk supaya teman-teman PMI makin ingat dan juga makin paham. Silakan lanjutkan Pak Erga. Jadi saya berikan tanda panah yang berwarna merah, itu adalah nomor referensi visa.
Nomor visa. Nomor visa yang tanda panah warna panah. Jadi ketika di stiker yang berwarna coklat yang ada di paspor di teman-teman, itu cek di kolom yang tadi saya tunjukkan dengan arah tanda panah warna merah, itu adalah nomor visa referensi yang nanti harus dimasukkan di kolom yang tadi sebelumnya tadi saya sudah sampaikan. Nah, untuk yang tanda panah yang berwarna ungu itu adalah nomor kontrak kerja. Nomor kontrak kerja yang sama juga tercantum di dalam dokumen standar kontrak kerja yang berwarna biru. Itu adanya biasanya di pojok kanan atas nomor kontrak kerja tersebut, Pak Wendy. Itu yang perlu diingat teman-teman, bagaimana caranya mencari nomor visa maupun nomor kontrak kerja di dalam paspor. Nomor kontrak kerja bisa dilihat selain di visa maupun juga ada di dokumen standar kontrak kerja. Iya, betul. Yang warna dokumen kontrak kerja yang warna biru itu ya Pak Erga ya, yang nomornya ada di pojok kanan atas berwarna hitam kalau tidak salah ya Pak Erga ya. Betul. Nah, selanjutnya nanti setelah diisi halaman yang tadi akan muncul tahapan selanjutnya. Mohon selanjutnya next. Bisa next. Nanti apabila ada dokumen yang perlu disubmit, silakan pilih choose file. Tapi jika tidak ada dokumen yang perlu dokumen atau untuk memperkuat ada yang notifikasi, silakan nanti klik tombol continue yang ada di bawah. Next. Nah, pastikan ketika nanti sudah diisi semuanya bahwa masih diberikan kemungkinan untuk kita melakukan perubahan terhadap file-file yang tadi disubmit. Jadi kalau misalnya ada perubahan, silakan nanti ada tampilan replace itu untuk mengganti file yang tadi sudah disubmit atau di-attach atau dilampirkan. Memperbaiki. Jika tidak ada dokumen untuk perbaiki, bisa lanjutkan dengan mengklik tombol continue. Next. Nah, ini adalah tahapan terakhir untuk notifikasi kontrak ini adalah jika teman-teman melakukan notifikasi pemberatan ini melalui handphone karena tidak bisa di print, tidak bisa dicetak, ada dua pilihan yang bisa dilakukan teman-teman. Yang satu menyimpannya di dalam handphone. Simpan dulu di dokumen arsip di dalam handphone. Nanti setelah di-save, yakin semuanya sudah terisi dengan baik dengan data sudah benar dan tangannya sudah benar, pengisiannya klik complete. Artinya setelah kita mengklik complete, data itu sudah tersubmit dalam sistemnya Departemen Imigrasi. Artinya data itu sudah masuk ke dalam sistem Departemen Imigrasi. Nah, jika ada pertanyaan misalkan, Pak, bagaimana Pak ketika di tengah jalan internet saya mati? Internetnya mati, selama teman-teman belum menyimpan save atau katakanlah melengkapi semua isian, teman-teman harus mengulang lagi dari awal. Ulang dari awal. Karena itu data itu katakanlah tidak tersampaikan ke dalam sistemnya di Departemen Imigrasi. Jadi harus sampai selesai, complete, save. Itu data sudah masuk ke dalam Departemen Imigrasi. Nah, Pak, bagaimana kalau misalkan data yang saya simpan di HP itu hilang? Tidak apa-apa, karena secara sistem itu sudah masuk ke dalam Departemen Imigrasi. Jadi ketika notifikasi atau save data ini disimpan di handphone itu hilang, itu tidak perlu khawatir karena ketika kita sudah menyampaikan complete, itu sudah termasuk di dalam dokumen atau sistem di imigrasi. Pak, bagaimana jika saya ternyata ada kekeliruan terhadap data? Silakan hubungi dengan Departemen Imigrasi di nomor 2824 611. Mohon ditampilkan. Mungkin bisa ditampilkan yang tadi yang slide terakhir. Maju lagi. Nah, itu dia. Itu nomor telepon di imigrasi atau bisa langsung ke kantor imigrasi Hong Kong untuk dapat mengklarifikasi terhadap atau adanya kekeliruan data yang setelah disampaikan. Jadi ini kami melihat bahwa Departemen Imigrasi ingin membantu pekerja migran asing dalam rangka untuk di tengah pandemi COVID ini untuk memudahkan katakanlah dengan semangat komitmen mereka yang mempercepat proses pemberian visa ketika mereka berpindah majikan. Itu Pak Wendy. Mungkin
satu aja pertanyaan Pak, dari saya Pak Erga. Ini dengan ada sistem online ini satu sangat mempermudah ya. Mereka tidak perlu secara fisik datang ke kantor imigrasi. Ya. Nah, dalam kaitan ini Pak Erga, apakah yang formulir itu kan ada satu formulir termination of contract yang saat ini yang terbaru itu kan ada 2 kolom. Ya, kalau di bawah kolom alasan kenapa break, terminate, baik yang diisi oleh majikan dan diisi oleh pekerja migran. Yang itu dikirimkan kepada imigrasi. Itu masih berjalan atau sudah digantikan dengan online ini Pak Erga? Masih berjalan Pak Wendy. Masih berjalan. Jadi itu tetap aja masih berjalan karena berdasarkan klausul 12 standar employment kontrak, standar kontrak kerja tetap berlaku bahwa pada prinsipnya ketika kedua belah pihak baik itu majikan pemberi kerja maupun dengan pekerja migran asing itu bisa melakukan pemutusan kontrak kerja dengan memberikan notifikasi. Medianya yang awalnya ketika normal ada medianya melakukan dengan mengisi lembar notifikasi secara manual. Kalau usahanya sekarang sudah formatnya sudah berbeda, memang betul. Ada diberikan kolom alasan baik itu dari majikan maupun dari pekerja migran itu sendiri, pekerja migran asing itu sendiri. Nah, di tengah pandemi COVID ini kemarin kejadian kita koordinasi dengan imigrasi dan lain sebagainya, dan konsulatnya kita juga bekerja sama dengan konsulat asing lainnya. Nah, Departemen Imigrasi melakukan upaya media lainnya, gitu kan? Yang tadinya medianya menggunakan menulis manual, nah sekarang mereka bisa menyediakan media melalui secara online. Karena di tengah situasi yang pandemi COVID di Hong Kong ini, katakanlah sejalan dengan pemerintah Hong Kong menerapkan kebijakan larangan berkumpul di tempat umum, gitu ya Pak Wendy ya. Barangkali Departemen Imigrasi melakukan upaya mempermudah bagi para pekerja migran asing yang ada di Hong Kong dengan untuk melakukan notifikasi pemutusan melalui secara online. Mungkin itu Pak Wendy. Sudah banyak informasi nih Pak Erga disampaikan terkait dengan apa yang telah Kajari lakukan dalam konteks pelindungan WNI di masa pandemi COVID dan juga hingga perkembangan terbaru terkait dengan kenaikan jumlah kasus COVID dalam konteks percepatan pelayanan publik di imigrasi Hong Kong. Mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan ya Pak Erga nih ya. Saya rasa teman-teman WNI banyak yang ingin menyampaikan pertanyaan terkait dengan isu ini yang sedang dibahas. Mungkin teman-teman sudah ada pertanyaan yang masuk mungkin? Kalau misalnya belum ada, mungkin saya yang bertanya nih ke Pak Erga nih. Mungkin bisa ditampilkan mungkin ya barangkali Pak Fajar bahwa berbagai upaya yang sudah kita lakukan dari Kajari Hong Kong di saat terjadi pandemi COVID sampai sekarang, apa upaya yang sering dilakukan oleh Kajari Hong Kong sebagai upaya pelindungan bagi warga negara Indonesia di Hong Kong ya? Mungkin atau pertanyaan sudah ada yang masuk dari teman-teman. Nah, silahkan ditampilkan. Ini dia, saya bacakan ya Pak Erga ya. Assalamualaikum Pak Wendy dan Pak Erga. Maaf sebelumnya saya mau tanya, kalau visa TKW atau PMI ya dalam konteks hal ini yang akan bekerja di Hong Kong, apakah dipercepat atau tidak yang posisi masih di Indonesia atau bagaimana? Terima kasih. Nah ini ya Pak Erga nih. Menarik juga pertanyaannya ini, betul sekali. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi perlu kami sampaikan kembali bahwa berdasarkan pengumuman yang disampaikan oleh pemerintah Hong Kong melalui Departemen Imigrasi kemarin, Departemen Imigrasi Hong Kong ini akan melakukan proses percepatan visa itu bagi pekerja migran yang berada di Hong Kong, yang mereka mengalami perpindahan majikan. Jadi bagi pekerja migran Indonesia yang masih berada di Indonesia itu belum termasuk kategori untuk percepatan, karena pemerintah Hong Kong Departemen Imigrasi fokus dalam rangka penanganan bagaimana supaya pekerja migran asing itu tidak lama berada di boarding agent, tempat tinggal atau yang disediakan oleh agent atau dimanapun mereka berada, sehingga mereka tidak perlu berlama-lama, sehingga mereka visanya keluar, mereka cepat kembali atau masuk ke rumah pemberi kerja atau ke rumah majikan untuk kembali cepat bekerja lagi, karena itu sebagai upaya memitigasi supaya pencegahan terhadap penyebaran COVID-19 yang ada di Hong Kong. Jadi semangatnya adalah kalau boleh saya sederhanakan adalah untuk tidak memperlama tempat tinggal mereka, teman-teman ini di boarding agent, sehingga hanya sebentar saja ya, sesingkat-singkatnya. Oleh karena itu imigrasi Hong Kong mengeluarkan kebijakan mempercepat visa
mereka yang pindah majikan atau mungkin ya terutama pindah majikan ya, atau kemudian atau mencari majikan baru supaya tidak terlalu lama di boarding agent. Mungkin pertanyaan berikutnya mohon ditampilkan jika sudah ada. Karena ini terkait isu terkini Pak Erga memang, nah ini dia nih, ada lagi nih. Wah, selamat malam Pak Wendy Briarjo dan Bapak Erga Grenaldi. Saya Siti, mohon maaf kurang bisa jelas. Ibu Siti, maaf sebelumnya, saya sudah 1 bulan lebih nggak boleh libur. Nah ini kembali lagi, ini masalah klasik nih. Erga nggak boleh libur dengan alasan takut terlalu COVID-19 dengan orang lain. Tapi saya malah setiap hari disuruh ke pasar atau ke mall sambil belanjaan. Yang ingin saya tanyakan, apakah COVID-19 dapat menular diri orang yang tidak menunjukkan gejala? Dan apa yang harus saya lakukan untuk melindungi diri saya dan orang lain jika tidak mengetahui terinfeksi COVID-19? Dan apa yang harus saya lakukan jika saya berkontak erat dengan seseorang yang terinfeksi COVID-19? Ini pertanyaan medis nih ya, tapi nggak apa-apa, ini bisa pengetahuan umum ini. Tapi Ibu Siti menanyakan terkait perlindungan diri, pengamanan diri, pencegahan diri dari COVID, dan juga sedikit pengetahuan tentang orang yang tidak menunjukkan gejala. Mungkin nanti bisa dikasih tips juga Pak Erga, karena ada masalah ketenaga kerjaan juga Pak Erga, tidak boleh libur, tapi malah disuruh ke pasar atau ke mall. Saya rasa teman-teman ini menjadi masalah yang umum nih, masalah yang semua mayoritas mengalami ini. Betul. Jadi untuk yang pertanyaan pertama, terima kasih Bu Siti, mohon pertanyaan ditampilkan. Nah, terima kasih Bu Siti Musriatun atas pertanyaannya. Perlu kami sampaikan juga untuk memberikan tanggapan terhadap pertanyaan ini. Jadi kita kembali dulu kepada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Hong Kong atau katakanlah Departemen Tenaga Kerja, bahwa pada prinsipnya aturannya adalah majikan harus memberikan libur 1 hari. Betul sekali. Dalam 7 hari bekerja. Itu harus aturannya. Nah, tapi kenyataannya bahwa di tengah pandemi COVID ini adalah COVID-19 ini banyak sekali majikan yang khawatir katakanlah ya. Majikan khawatir sehingga dengan berbagai alasan pekerja migran asing itu tidak boleh keluar dari rumah. Ya. Tapi di satu sisi mereka tiap hari untuk bekerja ke pasar, membeli kebutuhan pangannya majikan gitu kan ya, sehingga mereka melakukan interaksi atau kontak dengan yang di luar rumah katakanlah dengan halayak ramai. Nah, solusi yang saya sarankan adalah satu, sampaikan kepada majikan bahwa kalau memang haknya teman-teman itu adalah libur, sampaikan bahwa saya libur dan saya ada keperluan untuk keluar, ini memang hak saya. Saya memerlukan istirahat karena memang di rumah majikan memang tidak disediakan akomodasi atau katakanlah tidak nyaman, harus sampaikan kepada majikan. Tapi tetap sampaikan kepada majikan bahwa ketika saya melakukan keluar juga saya tetap akan melakukan protokol kesehatan, tetap akan menggunakan masker, tetap akan menjaga kesehatan gitu ya. Karena memang semua majikan akan berada dalam kondisi yang katakanlah berbeda karakter, berbeda juga penyampaian kepada para pekerja migran asing. Ini semuanya kondisi ini sudah terjadi dari sejak awal pandemi COVID gitu kan ya. Ini sudah kami juga diskusikan dengan pihak otoritas tempat bagaimana supaya ini juga menjadikan perhatian. Nah, diberikanlah oleh pihak otoritas tempat bahwa jika memang ada pemaksaan bagi para teman-teman pekerja migran untuk bekerja di hari libur, jangan sungkan-sungkan, laporkan. Bisa ke pihak labor departemen, juga bisa ke pihak KJRI Hong Kong. Ada selalu nomor hotline yang sudah kami sampaikan di pengumuman di Facebook KJRI gitu ya, yang sungkan-sungkan, dan ada juga nomor telepon yang bisa langsung ke pihak labor departemen. Itu bisa menjadi perhatian mereka. Betul. Bahwa begitu banyak katakanlah teman-teman yang merasa kesulitan, dan ada katakanlah kalau misalkan tidak ada persetujuan daripadanya bekerja di hari libur, karena memang kerjaan sehari-hari katakanlah teman-teman ada yang ke pasar dan majikan juga ada yang bekerja begitu ya, artinya harus ada equality. Betul. Nah, itu harusnya karena teman-teman itu juga bekerja di sini kan sebagai para pihak yang sama kedudukannya dengan para majikan. Betul. Jadi hak dan kewajibannya sama, diatur oleh aturan tenaga kerja Hong Kong. Nah, itu adalah teman-teman punya hak menyampaikan pada majikan. Betul. Tapi perlu dipahami, situasi sekarang adalah situasi memang
situasi yang tidak normal. Iya. Situasinya pandemi COVID gitu kan. Ya mereka, ini perlu adanya komunikasi yang baik antara majikan dengan teman-teman. Iya. Mencari supaya memang kalau misalkan demi kebaikan itu disepakati silakan. Tapi kalau misalnya tidak ada persetujuan, teman-teman sampaikan bahwa saya tidak mau untuk bekerja. Iya. Dan kita juga tetap berkoordinasi dengan pemerintah Hong Kong, gitu kan, mengenai kondisi ini. Kami tetap melakukan komunikasi bagaimana solusi untuk keadaan yang demikian. Tapi pada prinsipnya teman-teman harus bicara dengan majikan. Berani menyampaikan bahwa itu adalah hak saya dan itu diatur oleh di dalam standar kontak kerja. Yang berikutnya mengenai Pak, bagaimana yang kontak dan dilakukan. Kami tadi menyampaikan bahwa dari informasi yang kita dapat ya Pak Widya, sampai sekarang perkembangan virus ini kan begitu cepat di beberapa negara. Jadi awalnya dulu ada gejala, ya kan ya Pak Widya. Tapi sekarang virus corona ini tidak ada gejala pun bisa ada yang tidak bergejala. Dan virus ini tidak tebang pilih, artinya tidak pandang bulu. Betul, jadi siapapun bisa terkena. Ya. Mau itu katakanlah warga negara asing, warga negara penduduk Hong Kong sendiri itu bisa. Jadi COVID virus ini juga bisa mengenai atau menginfeksi siapapun. Betul. Jadi tidak mengatakan bahwa ini katakanlah virus ini adalah akan mengenakan terhadap seseorang yang seperti ini, tidak. Sampai saat ini belum ditemukan vaksin, jadi sudah banyak lah fakta nyata bahwa virus ini juga memakan korban jiwa yang katakanlah tidak memilih-milih. Itu katakanlah A atau si B. Tidak memandang profesi. Tidak memandang profesi, tidak memandang jenis kelamin. Itu siapapun bisa terkena. Jadi bagi teman-teman, khususnya bagi warga negara kita Indonesia yang ada di Hong Kong, marilah kita sama-sama kita untuk tetap menjaga kesehatan yang tadi disampaikan oleh di slide sebelumnya untuk melakukan panduan protokol kesehatan, karena yang tadi saya sampaikan virus ini bisa saja mengenai siapapun. Kami pun juga bisa, gitu kan ya. Kami pun juga bisa siapapun. Jadi tidak hanya mengatakan bahwa ini virus bisa mengenai warga negara Hong Kong, tidak. Di negara kita pun sendiri di Indonesia cukup banyak. Iya, kasus juga masih bertambah. Kasus bertambah COVID-19. Jadi mari kita sama-sama semuanya untuk menjaga kesehatan keselamatan ini tetap melakukan penerapan protokol kesehatan yang menggunakan masker ataupun sering mencuci tangan. Ya, minimal hand sanitizer. Mungkin sedikit menambahkan karena tadi Ibu Siti mungkin sering belanja ke pasar. Itu tentunya itu adalah tempat umum yang banyak orang bersentuhan dengan benda-benda di tempat umum. Selalu siap sedia untuk hand sanitizer minimal ya, harga untuk digunakan setiap kali kita kapanpun, sesering atau dalam durasi yang dipandangnya itu perlu kemudian memakai hand sanitizer. Disampaikan tadi apakah dapat terinfeksi dari orang yang tidak bergejala? Iya, pada saat ini justru itu yang ditakutkan Pak Erga dari otoritas kesehatan, bahwa orang-orang yang tidak bergejala, dan mungkin banyak juga sudah diketahui di berita untuk kasus COVID itu dari sekian kasus COVID itu sekiannya tidak diketahui source-nya dari mana atau sumbernya itu dari mana. Karena itu satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah mencegah diri, yaitu paling dasar adalah memakai masker, memakai hand sanitizer, selalu sedapat mungkin untuk menjauhi kerumunan yang tidak perlu ya Pak Erga ya. Ketika sedang berlibur di tempat umum, patuhi protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Hong Kong. Ketika saat ini ditentukan 2 orang di tempat umum berkumpul, maka betul-betul itu dilaksanakan. Katakanlah berkumpul dengan teman-teman PMI sesama yang lain, ngumpul di satu tempat, maka jaraknya itu juga harus diperhatikan. Minimal antara satu grup dengan satu lain itu berapa Pak Erga? 1,5 meter ya. Kalau mungkin teman-teman PMI sudah lihat di media sosial juga, di berita polisi itu patroli itu Pak Erga, pakai semacam banner mistar gitu untuk mengukur berapa jarak. Tadi kami pun juga untuk teman-teman PMI ketahui, KJRI Hong Kong hari ini tadi juga datang ke beberapa tempat-tempat berkumpulnya PMI, dan kami juga mengedukasi, memberi sosialisasi agar boleh berkumpul 2 orang tapi jaraknya untuk diperhatikan, tidak berdekatan, sehingga jangan sampai kemudian ada petugas melihat itu menjadi 3 orang atau 4 orang. Nah, akhirnya menjadi
suatu pelanggaran hukum yang dikenakan denda. Mungkin itu yang ada teman Pak Wendy, ada pertanyaan terakhir yang belum terjawab. Oh iya, mungkin bisa ditampilkan lagi. Juga teman-teman yang sebelumnya ada yang perlu mungkin ini belum terinfo. Bagaimana apabila ada terdapat yang harus saya lakukan jika saya berkontak erat dengan seseorang terinfeksi COVID. Betul. Mungkin yang bisa kita sarankan adalah yang satu, kan kita tetap melakukan protokol kesehatan tadi dengan mencuci tangan, tetap menggunakan masker, gitu kan. Nah, bagi teman-teman yang misalkan ada yang merasakan gejala juga, jangan khawatir, jangan takut, segera periksakan ke dokter terdekat atau ke pihak rumah sakit, gitu kan. Karena jangan khawatir, pihak rumah sakit di Hongkong akan menanganinya dengan baik. Dan jangan suka-suka memberikan informasi kepada pihak KJRI melalui WhatsApp hotline juga bisa, bahwa misalkan ada teman-teman pekerja migran atau warga negara Indonesia yang ada di Hong Kong katakanlah mengalami gejala dan ketika dilakukan pemeriksaan ternyata ada indikasi demam, silakan jangan suka-suka memberikan informasi. Kami akan sesuai dengan peraturan di Hong Kong ini bahwa data itu harus dilindungi keamanan. Jadi data itu harus dilindungi, tidak boleh disebarkan karena itu akan melanggar ketentuan di Hong Kong. Yang terakhir yang cukup penting adalah satu, takutnya saya lupa Pak Wendy, bahwa mohon jangan menyebarkan informasi yang belum tentu valid. Iya itu betul sekali. Jangan sampai menyebarkan informasi yang membuat panik. Ini sangat tegas ini. Yang jadi membuat panik teman-teman semua. Mohon informasi itu dipastikan dulu validannya. Karena dengan kita pengguna teknologi informasi media sosial yang begitu cepat, informasi itu begitu kita satu kali klik tanpa kita adanya validasi, itu katakanlah kita bisa dianggap menyebarkan berita bohong, berita tidak benar. Dan menimbulkan kecemasan juga yang tidak perlu di kalangan saudara-saudara kita warga negara atau katakanlah pekerja migran. Ini bagi kami cukup penting. Silakan berkomunikasi dengan KJRI kalau misalnya ada informasi yang katakanlah ragu. Apakah dengan kebenarannya, silakan konfirmasi ke kami, bisa melalui media sosial Facebook, bisa melalui WA hotline, bisa melalui inbox, apapun kita akan meresponnya, kita akan memberikan tanggapan bahwa itu berita itu benar atau tidak. Jadi mohon jika itu belum yakin itu valid atau benar, jika sumbernya juga tidak diketahui, mohon jangan disebarkan. Betul sekali. Dan apalagi berhubungan dengan identitas orang, Pak Wendy. Ini bisa dianggap sebagai nantinya pelanggaran undang-undang kerahasiaan data-data pribadi. Betul. Privacy law. Dan ini yang hendaknya teman-teman kita semua untuk menghindari. Betul. Karena terkait seseorang yang seorang pasien atau seorang rumah sakit itu dilindungi oleh undang-undang kerahasiaan identitas pribadi. Ya Pak Ega ya. Gitu. Mungkin ada pertanyaan berikutnya yang bisa ditampilkan. Salam hormat Bapak Erga dan Bapak Wendy. Saya Reni Puspitasari dari Manonshan. Saya ingin bertanya, jika seorang PMI yang sedang menunggu visa di boarding house atau menyewa kos di luar izin mengalami positif COVID-19, siapakah yang bertanggung jawab membayar biaya karantina dan rumah sakit? Apakah KJRI ikut serta membantu atau biaya ditangguhkan sepenuhnya kepada PMI tersebut, sedangkan ia belum bekerja pada majikan baru? Saat di boarding house, saat menunggu visa, mengalami positif COVID, ya, jadi belum bekerja di majikan baru, siapa yang menanggung, Pak? Ya. Jadi hasil kemarin koordinasi dengan otoritas tempat mengenai kejadian kemarin, bahwa memang di satu sisi bahwa dia itu tidak memiliki majikan, ya, tidak memiliki employer, sehingga tidak memiliki asuransi. Ini sudah kami komunikasikan dengan pihak otoritas setempat sampai kemarin mengalami kami secara utuh belum mendapatkan informasi resmi dari Departemen Kesehatan mengenai ini, termasuk juga dari Departemen Tenaga Kerja. Tapi setidaknya kemarin yang dilakukan oleh pihak Departemen Kesehatan langsung melakukan uji tes COVID, ya. Iya, betul. Dari hasil tracing yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan, mereka itu dilakukan langsung sendiri itu oleh Departemen Kesehatan. Iya. Untuk ini CHP ya Pak. Center for CHP yang melakukan upaya tersebut, gitu kan. Walaupun katakanlah teman-teman yang kemarin itu belum memiliki majikan, tapi Departemen CHP begitu langsung cepat menangani, langsung melakukan uji tes COVID. Meskipun pada posisinya kondisinya adalah mereka tidak punya majikan. Untuk kami terus berkoordinasi dengan pihak dengan Departemen Tenaga Kerja, dengan pihak dari otoritas setempat mengenai penanganan
ya tadi disampaikan oleh bagaimana kondisinya jika Puspitasari, tes COVID jika mereka sedang masih menunggu visa di boarding house agent. Ini kami tetap terus kami komunikasikan di pihak otoritas tempat, termasuk dengan kemarin yang katakanlah terinfeksi yang cukup berita, dan kami juga tetap selalu berkomunikasi dengan yang bersangkutan, memastikan kondisi yang bersangkutan sekarang melakukan perawatan di salah satu rumah sakit. Dan alhamdulillah kondisinya mau didoakan saja bahwa kondisinya membaik. Kami tetap terus berkomunikasi dengan yang bersangkutan, memastikan kondisi yang bersangkutan ditangani dengan baik oleh pihak rumah sakit. Dan kami tetap berkoordinasi dengan pihak Departemen Kesehatan mengenai penanganan salah satu WNI kita yang kemarin. Mungkin nambahkan warga terkait jadi untuk kasus COVID saat ini, bagi mereka yang mengalami, mereka siapapun itu akan ditanggung oleh pemerintah Hong Kong ya Pak Erga ya. Seperti itu sepertinya tampaknya Pak Wendy, karena hasil kami kemarin koordinasi juga dengan pihak CAP melakukan uji COVID langsung, mereka yang menangani langsung. Nah, namun pada prinsipnya adalah hasil kita tetap berkomunikasi dengan warga negara kita. Walaupun kondisinya kita harus memastikan bahwa kita berkomunikasi kondisinya tetap dirawat, kondisinya membaik, alhamdulillah. Jadi teman-teman pekerja migran yang lain mohon doanya, siapapun saudara-saudara kita yang sedang katakanlah mengalami musibah, baik itu sakit ataupun yang kemarin terinfeksi, insya Allah ditangani dengan baik oleh pihak rumah sakit maupun pemerintah Hong Kong. Dan kami terus tetap berkomunikasi dengan setiap warga negara kami, memastikan bahwa mereka mendapatkan perawatan medis yang baik, sehingga mereka bisa kembali lagi beraktivitas maupun kembali lagi bekerja di rumah majikan. Betul sekali. Jadi mungkin pada intinya KJRI Hong Kong itu sesuai dengan koridor ketentuan yang berlaku di Hong Kong, itu memastikan hak-hak atau pelayanan penanganan medis yang terbaik untuk diperoleh ya Pak Erga oleh setiap warga negara Indonesia, tidak hanya sebetulnya oleh KJRI Hong Kong, semua konsulat Pak Erga, untuk memastikan warga negaranya yang terkena dalam hal ini adalah kasus COVID, mereka yang terinfeksi COVID, untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik, medis yang terbaik oleh pemerintah setempat. Tentu dalam kondisi normal bahkan konsulat pun bisa menjenguk ya Pak Erga ke rumah sakit, namun karena ini kasus COVID, beberapa protokol yang sangat ketat mengharuskan jenguk pun atau kunjungan pun itu dibatasi. Betul. Saat itu bisa dilakukan jenguk untuk penyakit atau mereka yang sakit bukan kasus COVID, namun dengan adanya kasus COVID ini rumah sakit semakin memperketat ya Pak Erga oleh Hospital Authority, sehingga konsulat-konsulat pun ketika akan menjenguk warga negaranya pun juga dibatasin waktunya, bahkan diberikan jadwal untuk dapat bertemu. Itu pun juga ada satu rumah sakit yang menerapkan kunjungan secara online bahkan Pak Erga. Itu jadi kondisi memang saat ini adalah kondisi yang extraordinary katakanlah ya Pak Erga dengan adanya kenaikan kasus COVID ini, dan kenyamanan memang menjadi berkurang, sangat berkurang bahkan. Mungkin ada pertanyaan berikutnya, kita masih ada waktu nih, mungkin bisa ditampilkan. Nah ini, selamat malam Pak Erga dan Pak Wendy, saya Eti di Wancai. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Erga yang sudah merespon cepat WA saya. Wah, ini yang ingat Pak Erga nih, Selasa kemarin tentang saudara PMI yang depresi di Victoria Park, dan Pak Erga langsung menjemput dan mengamankan mbaknya. Yang mau saya tanyakan Pak, saya kan baru renew kontrak dan tidak pulang cuti karena pandemi. Apakah tahun depan saya diwajibkan keluar Hong Kong atau langsung lanjut menyelesaikan kontrak, karena visa saya di paspor dikasih 2 tahun oleh imigrasi, tapi paspor saya expire 6 bulan sebelum finish kontrak. Apakah saya perlu perpanjang paspor saja atau harus exit juga sebelum finish kontrak? Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih Bu Eti yang ada di Wancai. Mengenai pertanyaan yang untuk renew kontrak tidak pulang cuti, sampai saat ini pemerintah Hong Kong, dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Imigrasi, memberikan pengumuman sampai dengan September atau Oktober mereka bisa melakukan penundaan cuti. Kembali ke pertanyaan, mungkin bisa tampilkan lagi pertanyaannya, ditampilkan terus aja mungkin. Sampai dengan apa mereka bisa melakukan penundaan pelaksanaan cuti. Nah, betul sekali. Jika nanti kontrak kerjanya sudah baru lagi, barangkali ketika tidak ada perubahan pengumuman dari Departemen Imigrasi, tetap akan dilakukan lagi harus dilakukan cuti. Nah, nanti
checking itu katakanlah keluar dari Hong Kong tetap harus dilakukan oleh Ibu Eti, tapi tetap harus kita melihat daripada situasi dan kondisi yang sekarang ini, apakah situasi sudah kembali normal dan apakah Departemen Imigrasi dalam hal ini mengeluarkan kembali kebijakannya normal kembali, bahwa itu harus kembali checking keluar Hong Kong, atau masih situasinya sampai sekarang ini, jadi masih diperbolehkan katakanlah untuk ditunda cutinya. Nah, nanti kita tetap mohon Ibu Eti melihat update kebijakan dari pemerintah Hong Kong melalui juga dari Facebook KJRI, atau dapat langsung bertanya kepada hotline KJRI mengenai update nanti pada saat diwajibkan keluar cuti. Nah, selanjutnya kan Bu Eti ini sudah selesai kontrak. Karena visa saya di paspor dikasih 2 tahun oleh imigrasi, tapi paspor saya expire 6 bulan sebelum finish kontrak. Nah, apakah harus perpanjang atau harus exit juga sebelum finish kontrak? Nah, ini terkait paspor kalau ini. Paspor ya. Kalau untuk yang kembali pulang, paspor barangkali kalau misalkan sebelum habis ya Pak Wendy, bisa dilakukan dulu. Iya, bisa lakukan untuk perpanjangan by online ya Pak. Online. Jadi mungkin teman-teman sudah ketahui ada layanan KJRI Hong Kong yang bisa download di Play Store di HP masing-masing Pak Erga ya. Di Android itu sangat mudah sekali, tinggal klik diikutin saja. Saya rasa teman-teman kalau bisa mendownload aplikasi yang lain nih di Play Store HP Androidnya pasti juga bisa menemukan layanan KJRI Hong Kong. Itu adalah layanan untuk booking paspor, sangat mudah, user friendly, tidak sulit. Klik dan nanti akan muncul tanggal-tanggal atau opsi tanggal pelayanan yang diinginkan. Nah, mungkin sudah banyak tanggal booking yang penuh ya Pak Erga ya, yang sudah di booking oleh teman-teman yang lain yang membutuhkan layanan paspor. Tidak apa-apa, tetap yang tampil di aplikasi tersebut itulah yang tersedia dan masih kosong, segera saja dipilih tanggal berapa dan datang di hari itu. Jadi sampai saat ini layanan KJRI Hong Kong masih berjalan normal ya Pak Erga ya. Baik keimigrasian, baik itu kekonsuleran. Keimigrasian dalam hal ini adalah perpanjangan paspor, kekonsuleran dalam hal ini adalah diantaranya legalisasi kontrak kerja ya Pak Erga ya, legalisasi surat kuasa WNI, dan kemudian ke tenaga kerjaan untuk pengaduan masalah-masalah atau kasus-kasus ketenagakerjaan dan non ketenagakerjaan. KJRI Hong Kong masih membuka normal layanannya, jamnya setiap hari Senin sampai Jumat ya Pak Erga ya. Minggu sampai Jumat. Minggu juga. Oh iya betul. Jadi kita nggak nyebutnya Senin sampai Jumat dan Minggu, tapi Minggu sampai dengan Jumat. Jadi hanya hari Sabtu saja libur dan hari-hari libur nasional Indonesia dan atau hari libur nasional Hong Kong. Jadi segera saja di booking online Ibu Eti untuk mendapatkan tanggal. Izin menambahkan Pak Wendy yang tadi saya sampaikan Bu Eti, saya mengucapkan terima kasih bagi teman-teman pekerja migran Indonesia, bagi komunitas, bagi para organisasi yang ada di Hong Kong atas kerjasamanya semua pihak, informasi yang diberikan terhadap penanganan yang kemarin ini Pak Wendy. Iya betul, kita semua mengetahui hal itu hasil berkat informasi kerjasama dari semua pihak, baik dari teman-teman pekerja migran lainnya, dari organisasi, dari komunitas PMI. Kami ucapkan terima kasih. Agennya bahkan dari agennya juga, dari pihak sini. Alhamdulillah yang bersangkutan sekarang sudah ingin kembali pulang kemarin dan sudah berada di Jakarta. Alhamdulillah. Itu karena atas berkat kerjasama semua pihak, dari semua para pekerja migran yang lain, dari komunitas gitu, dalam rangka kita saling membantu sesama pekerja migran Indonesia. Dan kami tidak henti-hentinya kita bekerja sama juga dengan semua pihak, dan kami berupaya KJRI tetap berupaya untuk memberikan pelayanan yang seoptimal mungkin bagi seluruh warga negara Indonesia ataupun pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong. Mungkin nih satu pertanyaan lagi nih Pak Erga tersisa yang sudah masuk, mungkin kita tampilkan ya Pak Erga ya. Nah, selamat malam Pak, kenapa KJRI nggak kirimin pengumumannya ke rumah majikan supaya majikan kita tahu? Oh ini mungkin maksudnya pengumuman, kan ada 2 pengumuman terakhir nih, mungkin anggap saja yang 2 terakhir itu Pak Erga. Karena kali gini teman-teman, perlu kita sampaikan mengenai pengumuman kenapa kita tidak sampai ke rumah majikan. Kami melihatnya begini, lebih efektif, lebih efisien kami tampilkan itu di dalam media sosial, di dalam Facebook. Teman-teman nanti tinggal mudah untuk men-screenshot karena itu juga menjadi pengumuman publik, katakanlah ya. Teman-teman bisa men-screenshot, kan kita sudah sediakan dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Kanton. Teman-teman bisa screenshot dan bisa tunjukkan pada majikan.
itu menurut saya lebih efektif, lebih efisien. Betul. Gitu kan ya, bisa disampaikan kepada majikan. Daripada kita mengirimkan ke rumah majikan masing-masing katakanlah melalui pos. Nah, pengumuman ini teman-teman bisa screenshot, bisa di handphone bisa screenshot, nanti dikirimkan ke majikan melalui WhatsApp atau katakanlah menunjukkan sendiri langsung dengan pengumuman ini dengan bahasa ini. Barangkali itu lebih efektif dan lebih efisien menyampaikan kepada majikan. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh KJRI Hongkong dengan layanan bahasa Kanton ini bisa memudahkan teman-teman berkomunikasi dengan majikan, menyampaikan pada majikan bahwa ini adalah pengumuman yang disampaikan oleh KJRI yang sumbernya adalah dari pemerintah Hong Kong. Betul sekali, Pak. Mungkin gitu ya, Pak Wendy. Iya, terima kasih Pak Erga. Jadi dengan demikian ada keaktifan ya Pak Erga ya dari teman kami sendiri untuk bisa berkomunikasi dengan majikan. Maka itu kita mempermudah. Kita selalu melihat masukan atau saran yang disampaikan oleh teman-teman PMI maupun WNI lainnya terkait katakanlah kemarin itu ada pengumuman kita kok tidak ada bahasa Inggrisnya atau bahasa Kantonnya. Kemudian langsung kita tambahkan. Kadang kita mengutamakan kecepatan dulu untuk mengumumkan satu berita yang penting ya dari otoritas tempat, imigrasi atau labor. Lalu kemudian kita langsung susulkan dengan bahasa Inggris dan bahasa Kanton. Terima kasih untuk masukan itu semua. Sangat membantu, kontributif sehingga akhirnya kita tahu dan apa yang menjadi kebutuhan teman-teman PMI dalam konteks suatu aturan baru. Mungkin itu Pak Erga ya, saya rasa udah waktu jua yang akhirnya mengakhiri kita. Pesan dari kita adalah dalam kondisi seperti ini mungkin diharap kehati-hatian teman-teman PMI untuk selalu patuh pada protokol kesehatan. Virus seperti disampaikan Pak Erga tadi, virus itu tidak mengenal siapapun ya Pak Erga ya. Semua bisa kena, maka dari itu semua bisa terancam, maka dari itu lindungi diri sendiri dengan masker. Namun ada satu hal yang tadi saya waktu membuka lupa ini untuk menyampaikan kepada teman-teman PMI, yaitu ternyata minggu lalu juga ada pemenangnya, episode ke-18, pemenang penanya terbaik. Yang nanti pada episode ini pun juga nanti akan ada pemenangnya. Nah, minggu lalu itu pemenangnya adalah yang terpilih undian tabungan BNI episode 18 adalah sebesar $500, yaitu satu Ibu Kartini dan yang kedua Ibu Sugiyati Hadi Prayitno. Nomor 1 Ibu Kartini, nomor 2 Ibu Sugiyati Hadi Prayitno. Selamat Ibu Kartini, Ibu Sugiyati, semoga hadiah ini bermanfaat bagi masing-masing dan keluarga. Nah, semoga dengan episode ini ada penanya yang terbaik ya warga ya, untuk kemudian diumumkan di episode ke-20. Jangan lupa untuk selalu ikuti, follow, like, share media sosial KJRI Hong Kong yang akan diupdate dengan informasi terbaru. Kita ada Facebook ya, halaman Facebook, lalu kemudian ada Instagram, lalu kemudian ada YouTube dan Twitter. Mungkin itu Pak Erga, malam ini kita bisa jumpa dengan teman PMI. Mungkin lain kesempatan dalam satu isu atau topik lain menarik lainnya, atau mungkin akan disampaikan oleh konsul-konsul KJRI Hong Kong lainnya di bidang masing-masing. Sampai demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erga. Sama-sama Pak Edi. Salam sehat bagi teman-teman PMI semua.